Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, hari ini kami akan mempresentasikan materi mengenai teori medan dari Kurt Lewin. Sebelumnya, penghormatan kami kepada Ibu Nur Afni Safarina, SPSI, MPSI selaku dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Kepribadian. Sebelumnya, kami ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri bernama Syifa Rahimatul Waddah dengan NIM 2106238 dan teman saya Ulfa Rahmasari dengan NIM 2106240 dan selanjutnya ada Riza Zahra dengan NIM 2106239. Di sini saya akan menjelaskan struktur kepribadian. Pada struktur kepribadian terdapat ruang hidup. Nah, sebelum saya menjelaskan dengan lebih teliti kepada ruang hidup, saya sedikit menjelaskan pada unsur-unsur kepribadian. Nah, pada unsur-unsur kepribadian, Lewin menggambarkan manusia sebagai pribadi berada dalam lingkungan psikologis dengan pola hubungan dasar tertentu. Pendekatan matematis yang dipakai Lewin untuk menggambarkan ruang hidup disebut topologi. Kawan-kawan, tahu nggak sih apa itu topologi? Nah, topologi di sini fokusnya adalah saling hubungan antara sesuatu di dalam jiwa manusia. Hubungan antara bagian dengan bagian, antara bagian dengan keseluruhan, lebih dari sekedar ukuran dan bentuk. Nah, yang kedua ada ruang hidup yang dinamakan dengan elip, yang merupakan keseluruhan fakta yang ada pada suatu saat, yang mempengaruhi atau menentukan tingkah laku seseorang. Nah, kawan-kawan, perlu kita ketahui pada dasarnya ruang hidup akan terus-menerus berubah, mencakup persepsi orang tentang dirinya sendiri, dalam lingkungan fisik dan sosialnya saat ini, keinginan, kemauan, tujuan, ingatan tentang peristiwa masa lalu, imajinasinya mengenai masa depan, dan perasaan-perasaannya. Ruang hidup merupakan gabungan antara daerah pribadi dan daerah lingkungan psikologis. Nah, kawan-kawan, di sini kita mengenai daerah pribadi. Lewin menggambarkan daerah pribadi dengan lingkungan tertutup. Lingkungan ini berada dalam elip yang menggambarkan bahwa pribadi adalah bagian yang terpisah tetapi berada di dalam ruang hidup, menjadi bagian dari semua yang ada di dalam ruang hidup. Daerah pribadi terdiri dari dua bagian besar, yaitu daerah persepsi motorik dan daerah pribadi dalam. Daerah persepsi motorik yaitu bagian luar lingkaran yang menghubungkan pribadi dalam dengan lingkungan psikologis. Daerah pribadi dalam yaitu bagian lingkaran dalam yang berisi aspek-aspek motivasional. Daerah ini dibatasi oleh daerah persepsi motorik sehingga tidak langsung dengan lingkungan psikologis. Aspek-aspek motivasional di dalam pribadi dalam digambarkan dalam pecahan-pecahan daerah disebut dengan sel. Selanjutnya ada daerah lingkungan psikologis, yaitu bagian di dalam elip di luar lingkaran. Daerah lingkungan psikologis dibagi-bagi dalam pecahan-pecahan yang disebut dengan region. Region di sini dapat dikatakan sebagai stimulus yang ditangkap oleh persepsi dan kemudian mempengaruhi bagian yang menyibukkan fungsi kognitif manusia. Berarti, stimulus itu mempunyai tempat tertentu yang disebut region dalam lingkungan psikologis seseorang. Selanjutnya ada boundaries, yaitu garis pembatas. Bisa merupakan batas antar sel, antar region, atau antar daerah lingkungan psikologis dengan daerah persepsi motorik, dan antara daerah persepsi motorik dengan daerah pribadi dalam. Selanjutnya ada lingkungan non-psikologis, yaitu bagian di luar elip. Yang termasuk lingkungan psikologis bisa berupa benda atau objek, fakta-fakta atau situasi sosial. Benda, fakta, atau situasi itu bisa sangat dekat secara fisik dengan orang itu. Tetapi kalau tidak menyentuh fungsi psikologisnya, berarti benda itu secara psikologis tidak ada di sana. Dia tidak ada di daerah psikologis. Dia berada di daerah non-psikologis. Nah, dari ruang hidup dan daerah pribadi ini dapat kita simpulkan dalam sebuah contoh. Dalam sebuah contoh misalnya, dalam ruang kehidupan seorang mahasiswa yang sedang berada di dalam ruangan kuliah, yang dimana dalam ruang kehidupannya mencakup beberapa hal seperti keadaan ruang kuliah, kursi di mana dia duduk, mahasiswa yang ada di sampingnya, dosen yang sedang menjelaskan mata kuliah, dan stimulus-stimulus lainnya yang dirasakannya. Nah, fakta-fakta itu termasuk kelompok region, bagian dari daerah lingkungan psikologis. Pada saat itu juga mahasiswa itu berpikir untuk mengajak mahasiswa yang di dekatnya untuk
makan siang pada saat jam rehat kuliah. Di saat itu juga dia sedang memikirkan pertandingan sepak bola nanti sore dan pikirannya terkadang meloncat-loncat ke rumahnya. Jadi, pikiran-pikiran itu termasuk dalam kelompok sel, bagian dari pribadi dalam. Sel dan juga region dapat terpecah-pecah menjadi sel yang lebih kecil, seperti pikiran bermain sepak bola terpecah menjadi pikiran bagaimana senang di saat ketika dia sedang mencetak gol dan bagaimana bekerja sama dengan rekan satu tim. Sedangkan dosen yang sedang menjelaskan materi akan menjadi bahan kuis minggu depan. Mahasiswa itu berada dalam kelas, tetapi dia sama sekali tidak menangkap apa yang dijelaskan dosen tersebut. Dan kehadiran dosen itu menjadi stimulus, karena membuatnya diam tidak berbicara dengan mahasiswa di dekatnya itu. Tetapi atensinya tertuju kepada pribadi dalam. Dia sibuk dengan pikiran-pikirannya sendiri sehingga apa yang dijelaskan dosen tersebut tidak dapat merangsang persepsinya. Jadi, fakta menjelaskan materi itu berada di luar ruang hidup dan fakta itu berada di daerah non-psikologis. Baik, saya akan lanjutkan ke set yang berikutnya, yaitu dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian memiliki beberapa poin penting. Nah, yang pertama itu ada energi. Lin berpendapat setiap gerak atau kerja, baik fisik maupun psikis, pasti membutuhkan energi. Kemudian, pribadi dipandang sebagai sistem energi. Adapun energi yang menyebabkan kerja psikologis disebut energi psikis. Jenis energi ini dilepaskan apabila sistem psikis berusaha mencapai keseimbangan setelah terlontar pada keadaan tidak seimbang. Hal ini terjadi karena adanya tegangan pada sistem satu dengan yang lainnya, baik dari luar maupun dari dalam diri. Poin yang kedua yaitu tegangan. Tegangan adalah suatu keadaan di dalam diri pribadi satu terhadap pribadi yang lainnya. Kemudian, Lewin menyebutkan daerah itu sebagai sistem. Tegangan memiliki dua sifat konseptual. Yang pertama, keadaan tegang dalam satu sistem tertentu cenderung berakhir melalui cara penyamaan diri dengan sistem yang lainnya untuk mencapai keseimbangan. Cara ini disebutkan oleh Lewin sebagai proses, yaitu sesuatu yang dapat berwujud pikiran, mengingat, merasa, bertindak, dan lain sebagainya. Pribadi ini kemudian sulit untuk diam sehingga dirinya menjadi tidak terarah. Kemudian poin yang ketiga yaitu kebutuhan. Peningkatan tegangan atau terlepas pada energi di suatu daerah dalam pribadi disebabkan oleh timbulnya kebutuhan. Dalam hal ini, kebutuhan adalah keadaan atau sifat pribadi yang menyebabkan peningkatan tegangan dan pelepasan energi. Adapun kebutuhan dapat dibangkitkan oleh keinginan psikologis seperti makan, minum, atau seks. Kemudian hasrat atau sesuatu yang mempunyai seperti baju, mobil, pacar, dan lain sebagainya, serta dorongan mengerjakan suatu kegiatan seperti menyelesaikan tugas, menghadiri undangan, bermain bola, menonton film, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada faktor. Valensi tidak mendorong pribadi untuk bergerak dalam lingkungan, tetapi hanya memberikan petunjuk terhadap arah gerakan. Adapun sesuatu yang akan mendorong, menggerakkan adalah vektor, yaitu suatu gerakan atau locomotion terjadi apabila kekuatan cukup besar yang mendorong diri pribadi. Selanjutnya yaitu lokomosi. Lokomosi ialah cara mengabarkan gerakan dengan ilustrasi. Sebagai contoh nih, seorang anak melewati sebuah toko. Ia melihat etalase toko sebuah boneka yang sangat bagus sehingga ia mempunyai keinginan untuk memilikinya. Jadi penglihatannya terhadap boneka menimbulkan kebutuhan akan benda tersebut. Jika anak tersebut harus masuk ke toko untuk membeli boneka itu, hal itu disebut dengan lokomosi. Selanjutnya yaitu valensi. Valensi ialah pengertian yang digunakan Lewin untuk menggambarkan sifat lingkungan psikologis, yaitu nilai lingkungan psikologis bagi pribadi. Nilai ini terdiri dari dua macam daerah, yakni positif dan negatif. Daerah yang bernilai positif mengandung objek tujuan yang mereduksi tegangan apabila pribadi memasuki daerah tersebut. Adapun daerah yang bernilai negatif akan meningkatkan tegangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan kepribadian. Hakikat perkembangan itu menurut Lewin adalah perubahan-perubahan tingkah laku atau behavioral changes. Perkembangan menurut Lewin juga ialah sesuatu yang konkret dan kontinu. Usia dan tahapan perkembangan dianggapnya tidak terlalu membantu memahami perkembangan psikologis. Konsep-konsep seperti diferensiasi, organisasi, dan integrasi lebih berguna dalam menggambarkan tingkah laku. Poin yang pertama yaitu perubahan tingkah laku. Variasi aktivitas, emosi, kebutuhan,
hubungan sosial, dan sebagainya semakin banyak ketika orang menjadi semakin bertambah usia. Nah, jadi semakin bertambah usia seseorang, ia akan semakin bertumbuh, bebas bergerak, dan orientasi waktunya semakin luas. Contohnya seperti anak-anak yang hanya memikirkan masa sekarang. Namun, ketika bertambah dewasa, ia akan terus memikirkan masa lalu dan tetap merencanakan masa depannya. Tingkah laku seseorang juga menjadi semakin terorganisir, hierarkis, realistis, dan efektif. Yang dimaksud dengan terorganisir adalah seperti misalnya anak-anak yang seiring usia pertumbuhan, ia semakin banyak berinteraksi dengan orang-orang, sehingga ketika dewasa ia mampu bersikap sesuai dengan orang yang ia temui. Kemudian hierarkis ialah seperti anak-anak yang bermain ia hanya menginginkan kepuasan terhadap mainannya. Namun ketika dewasa, ia bermain untuk mencapai kepuasan bersaing bersama teman-temannya. Dan realistis, semakin bertumbuh kita, semakin dewasa, kita akan membedakan yang mana yang realita dan yang mana yang hanya sekedar fantasi. Dan efektif adalah tingkah laku menjadi semakin ekonomis. Orang-orang akan berusaha memperoleh hasil maksimal dengan usahanya yang sangat minimal. Selanjutnya, pada poin kedua, ada diferensi dan integrasi. Kebebasan bergerak dihubungkan dengan kemampuan untuk mengerjakan hal yang berbeda-beda. Perluasan orientasi waktu dan perbedaan antara yang nyata dan yang tidak nyata. Ketika belajar membedakan yang nyata dan yang tidak nyata, orang-orang belajar membedakan bukan hanya benar dan salah, tetapi juga antara perbedaan tingkat peluang dan kemungkinan. Seperti anak-anak hanya mengetahui ibunya ada atau tidak ada di rumah, namun ketika dewasa, ia mengetahui ibunya tidak ada di rumah sampai sore, atau ibunya sedang berkunjung ke rumah tetangga. Dan di poin ketiga ada regresi, kembali ke bentuk tingkah laku yang lebih primitif, tidak peduli apakah pribadi pernah melakukan hal ini. Contohnya seperti orang dewasa yang mengekspresikan kegembiraannya dengan cara melompat-lompat, yang dimana melompat-lompat ini identik dengan hal yang anak kecil. Sekian dari kami kelompok 8, atas segala kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.